Ini dia. Oke, jadi ceritanya gini. Jadi adik gue itu kan sebelumnya pakai Kia Carens 2. Masalahnya di mobil yang lama itu, di Kia Carens itu transmisinya udah sering bermasalah, transmisi otomatisnya. Jadi dia akhirnya mutusin buat jual. Begitu mau beli lagi, dia nanya sama gue, kira-kira budget plus minus 50 juta tapi dapat mobil muda apaan ya? Terus gue inget gue pernah nonton YouTube-nya Mas Wahid sama Ridwan Hanif waktu itu ngebahas soal mobil X-Taxi. Tipe mobilnya tuh Toyota Etios Liva. Nah waktu itu gue liat harga bahannya itu sekitar 33 juta. Nah coba waktu itu gue rekomenin ke adik gue bilang coba deh lu cek dulu ini, lu cari tahu alamatnya di mana, sistem pengambilannya gimana, apalah harganya atau apalah. Akhirnya dia dapet itu di Deka Riset namanya. Jadi Deka Riset ini dia spesialis penjual mobil X-Taxi tahun muda dan kilometernya masih rendah. Banyaknya mobil yang dijual tuh merek Toyota ada Limo tuh yang sama dengan Vios, dan ada Etios Liva tuh Toyota Etios kalau untuk yang versi dijual ke umumnya itu hatchback. Tapi kalau Etios Liva ini yang untuk armada taksi itu tipenya sedan. Nah, jadi sebetulnya menurut gua ada kelebihannya lah kalau untuk yang sedan karena dia punya bagasi lebih gede. Nah, akhirnya udah adik gua ambil itu dan ini mobilnya. Jadi Etios Liva ini ada perbedaan sedikit dengan Etios yang dijual untuk konsumen umum. Pertama soal body, dia sedan bukan hatchback lagi kayak Toyota Etios. Lalu mesinnya lebih besar, kapasitas mesinnya. Kalau Etios itu kalau nggak salah berapa ya, 1200 atau 1300 cc gitu. Kalau ini Etios Liva ini 1500 cc. Jadi dengan body yang hanya berbeda sedikit dengan Etios biasa, tapi dia punya kapasitas mesin besar. Efeknya dia punya kemampuan mesin yang jauh lebih baik dan lebih efisien. Ini adalah interior dari Etios Liva X-Taxi. Jadi cuma karena adik gue ngambilnya udah bukan bahan lagi, jadi dia minta ke Deka Riset itu untuk dibuatkan, udah didandanin lah gitu. Ada beberapa paket dari Deka. Yang pertama paket 47 juta dan 53 juta. Nah ini sebenarnya paketnya 47 juta, tapi sebetulnya adik gue dapet di harga sekitar salah 44. Itu pun karena ini adalah unit yang pesanan orang tapi nggak jadi. Jadi tadinya adik gue mau ambil warna hitam, tapi karena waktu itu pengen cepet, tadi gue akhirnya ambil ini warnanya warna kuning bumblebee gitu. Nah ini kita lihat, ini ada setirnya mirip banget sama Etios. Dashboardnya, nah ini head unitnya udah diganti sama Deka. Jadi paket pembeliannya itu udah head unitnya udah pakai double din. Ini LCD monitor. Nah ini dia merek DHD. Lalu ini kilometernya baru 86.000 sekian. Kalau untuk armada taksi tahun 2000, ini unit 2013, termasuk masih rendah lah ya, walaupun belum nyampe 100.000 km, padahal umurnya sudah lebih dari 6 tahun karena ini unit 2013. AC-nya masih normal, dingin. Ini ada beberapa ini ada knob arah semburannya juga, lebih lengkap dibandingkan mobil-mobil MPV-nya Toyota. AC-nya dingin, oke. Terus juga ini transmisinya manual. Terus ada laci di sini. Lacinya juga lumayan gede. Cuma di sini nih, ini kelihatan nggak ya? Di sini masih ada. Nah ini kelihatan, ini masih ada bekas dari nomor armadanya. Tapi ini mulai dikit-dikit mulai bisa hilang nih. Tapi lama-lama juga kayaknya hilang. Ini aja sih. Interiornya udah dirapihin, jok juga udah dilapis, udah dibungkus kulit. Ya walaupun kulitnya juga biasa aja, wajar lah ya dengan harga segini. Kabinnya juga lumayan lega dan ini sudah lumayan bersih.
Kalau untuk mesin lumayan halus, AC-nya juga masih dingin. Nah, ini ada yang unik dari desain interiornya. Kalau biasanya kan posisi power window tuh ada di depan door handle ya, tapi kalau ini ada di belakang door handle. Jadi ini ada bekas engkol, karena aslinya engkol, terus sekarang dibikin jadi power window. Cuma power window-nya posisinya ada di belakang sini. Ya agak aneh sih, tapi ya nggak masalah juga, soalnya kan nggak sering juga buka tutup jendela, apalagi kalau jalan siang panas-panas juga nggak akan buka jendela karena pakai AC. Yang di sebelah sisi supir juga sama, dia posisinya jadi kalau misalnya kita dijadiin armrest nih agak bukan agak, memang ketutup posisinya sama lengan kita sendiri. Ini di depan nih bekas engkol jendela. Nah, yang kagok mungkin kalau misalnya kita lagi di jalan mau di tol, mau bayar tol atau bayar parkir, kita agak kagok karena yang biasanya kita tinggal buka di sini, tapi ini kita harus badannya agak ke belakang dikit. Tapi ya oke lah ya. Ini kayaknya punya apa ya? Nggak tahu nih punya tipe mobil apa, tapi overall cukup rapi sih masangannya. Ini kabin belakangnya. Kursinya juga flat aja gitu ya, cuma ya cukup oke lah, maksudnya nggak butuh ya, nggak boleh jangan disamain dengan mobil-mobil sedan untuk konsumen umum pada umumnya. Jadi ini kan unit ekstraksi, tapi kondisinya sih bersih, rapi kok. Nah, itu juga sama posisi power window juga di belakang door handle. Untuk paket pembeliannya, jadi ini udah dapat kunci dengan remote, alarm. Ini kuncinya gede juga, dan dia sebetulnya kuncinya ini remote alarmnya itu udah include ini loh, kunci lipat, tapi dia belum dibentuk nih, tinggal datang ke tukang yang bisa duplikasi kunci nih. Jadi kuncinya jadi keren nih, jadi kayak mobil-mobil mahal. Ini mesinnya 1500 cc, beda dengan Etios Levi yang dijual untuk konsumen umum. Untuk unit taksi ini kapasitas mesinnya 1500 cc. Ini akinya baru, tapi merek apa ya? Gue juga baru lihat nih, aki mereknya NS. Nah, ini kalau dilihat bagian bodi dalamnya itu masih warna aslinya putih, karena warna kuningnya ini bukan cat, tapi pakai body wrapping atau di stiker whole body ya. Ini bodi luarnya. Kalau untuk ban, dia udah dipakein. Ini peleknya punya Mitsubishi. Ukurannya mana ukurannya? Oh, 185 60 ring 15. Kalau bawaannya ring 14 kecil, ini lebih gede. Jadi menurut gua unit ekstraksi ini adalah salah satu alternatif kalau misalnya kita atau lo orang pengen beli mobil dengan budget 50 jutaan plus minus 50 jutaan, tapi pengen dapat unit yang tahunnya juga di atas 2010, karena ini juga dapatnya 2013, mungkin bisa sampai 2014 juga ada. Mesin masih oke dengan harga yang terjangkau. Jadi mungkin kalau lu mikir ekstraksi kan udah ringkih kaki-kakinya, atau takutnya udah ringkih, terus juga mesinnya takutnya udah penyakitan, ya belum tentu. Karena kalau lihat dari kilometernya kan, kalau ini masih oke lah, masih 86.000 km untuk ukuran 7 tahun. Menurut gua masih oke, dan mesinnya masih halus. Mungkin beda kalau misalnya dibanding dengan unit yang kilometernya udah di atas 150.000 misalnya. Biasanya kan taksi dia jalan mulu tiap hari, jadi kilometernya cepet banget.
tinggi gitu. Untuk unit-unit seperti ini gue rasa jadi alternatif pilihan yang cukup menarik karena dengan budget segitu bisa dapat unit muda, dan sudah bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita sebetulnya, kata Bang Dekanya sendiri, kita itu bisa request, misalnya kita mau pesan warna apa, mau pakai velg ukuran berapa, ban berapa, head unitnya mau pakai apa, mau ditambahin kamera parkir atau enggak segala macam, itu kita bisa request. Jadi jangan takut untuk bereksperimen dengan mobil ekstraksi selama lu datang ke orang yang tepat gitu. Jadi lu datang ke dekanya langsung, lu konsultasi langsung sama dia, lu ngobrol langsung. Gua rasa beliau juga pasti nggak mungkin menyesatkan lu lah. Pasti beliau juga pasti ngerekomendasiin sesuatu yang baik untuk konsumennya gitu. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Nggak banyak, gue cukup puas lah dengan mobil ini, dengan harga segitu, worth it buat gue. Ya, jadi gitu aja videonya. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan komen kalau ada yang punya pengalaman sama. Thank you ya. Bye.